Halo semuanya, kami dari 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas materi mengenai proposal. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, dan materi yang kami bahas adalah yang pertama, pengertian proposal, yang kedua adalah struktur proposal, yang ketiga adalah ciri dan tujuan proposal, yang keempat adalah jenis proposal, yang kelima adalah cara mencari informasi yang penting dalam proposal, yang keenam adalah kriteria membuat proposal yang baik dan benar, yang ketujuh adalah kaidah kebahasaan proposal, dan yang kedelapan adalah cara menyusun proposal. Setelah mengetahui materinya, sekarang kita akan memulai presentasinya. Pasti kita sudah sering mendengar tentang proposal. Biasanya proposal dibahas di kantor, panitia yang akan mengadakan event besar, OSIS, dan banyak lagi. Nyatanya proposal sudah sering kita dengar di lingkungan masyarakat, tapi masih banyak dari kita yang bingung tentang apa sih itu proposal atau apa sih kegunaan dari proposal. Maka dari itu hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pengertian dari proposal. Pengertian proposal. Menurut KBBI, arti kata proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal diajukan dengan tujuan mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, proposal kadang-kadang juga diajukan untuk memohon bantuan dana. Isi proposal harus menyampaikan kegiatan atau masalah yang diusulkan dengan jelas agar dapat meyakinkan penerima proposal sehingga menyetujui proposal tersebut. Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa proposal adalah surat rancangan kerja yang diajukan dengan tujuan mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari penjelasan di atas, kita semakin lebih mengerti tentang proposal. Bagi kalian yang ingin membuat proposal, mari kita belajar bersama-sama struktur proposal. Struktur proposal melingkupi judul kegiatan proposal, yang dimana menjadi highlight bagi isi proposal. Lalu yang kedua ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang, apa sih yang melatar belakangi kamu membuat proposal ini? Lalu ada dasar pelaksanaan kegiatan, serta ada tujuan. Lalu yang ketiga ada isi dari proposal kegiatan. Keempat ada susunan acara. Kapan acara ini dilaksanakan? Hari, tanggal, waktu, dan tempat. 5. Susunan kepanitiaan. Siapa sih yang bertanggung jawab atas kegiatan kali ini? Ketua, sekretaris, bendahara, dan panitia yang lain. Lalu yang keenam ada anggaran dana. Anggaran dana menjelaskan tentang rencana penerimaan dan rancangan pengeluaran yang akan dilakukan pada kegiatan ini. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah penutup. Kemudian ciri-ciri dari proposal. Ciri-ciri proposal yang pertama adalah isinya berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal akan dijelaskan apa saja yang dilaksanakan secara rinci dan detail, mungkin dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya. Kemudian ciri-ciri proposal selanjutnya yaitu terdapat pihak yang mengajukan proposal. Proposal kegiatan, pihak pembuat proposal adalah panitia kegiatan. Dalam proposal penelitian, pihak pembuat proposal tim peneliti. Sementara dalam proposal bisnis, pembuat proposal adalah pelaku usahanya. Ciri-ciri proposal yang berikutnya yaitu ada pihak yang dituju. Umumnya proposal ditujukan pada pihak yang mempunyai otoritas perizinan atau kepada pihak sponsor dan donatur untuk memberi dukungan dana finansial. Bersifat sebagai pemberitahuan, yaitu proposal memiliki sifat sebagai pemberitahuan mengenai kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Membaca proposal, maka kita akan tahu dan paham mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan secara detail. Umumnya proposal juga menggunakan bahasa baku dan formal. Tiap kata ejaan dan format penulisan harus sesuai dengan bahasa formal. Namun ada pengecualian jenis proposal non formal, di mana bahasa tidak menggunakan bahasa baku.
Ciri-ciri proposal berikutnya adalah memiliki format dan struktur penelitian yang harus dipenuhi. Struktur pada proposal juga tergantung pada jenis proposalnya. Namun secara umum harus mengandung unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teknik pelaksanaan, dan penutup. Sisi proposal yang lainnya yaitu harus disusun secara urut dan sistematis. Artinya penyusunan proposal harus urut dari awal sampai akhir, dimulai dari bagian latar belakang, metode pelaksanaan hingga penutup. Tidak boleh dibulak-balik karena membuat pembaca jadi bingung. Kemudian ciri proposal yang terakhir adalah isinya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat proposal. Tiap penjelasan informasi yang ditulis harus benar dan tepat, sehingga proposal tersebut dapat diterima oleh pihak yang dituju. Kemudian tujuan dari proposal. Tujuan dari proposal yaitu untuk mendapat bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang terakhir untuk mendapatkan perizinan. Kemudian jenis-jenis proposal. Yang pertama jenis proposal berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama ada proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan dalam bidang akademis, misal proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang kedua ada proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan, baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. Yang ketiga ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerja sama antar perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan dalam dunia bisnis, di mana isi proposal ini ada rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Kemudian jenis proposal yang kedua itu jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama ada proposal formal, yaitu jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, serta data pelengkap. Yang kedua ada proposal semi formal, yaitu proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal, tetapi proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Yang terakhir ada proposal non-formal. Proposal non-formal ada proposal yang tidak terlalu baku dan resmi. Pada umumnya menyampaikan proposal ini disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Informasi-informasi penting yang ada pada suatu proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang latar belakang pentingnya pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, informasi tentang jenis metodologi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, informasi tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan. Yang keempat, informasi tentang target luaran yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan. Kelima, informasi tentang jadwal serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu, mengidentifikasi informasi dalam proposal dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca terlebih dahulu keseluruhan isi teks proposal. Yang kedua, memperhatikan isi pada setiap bagian-bagian proposal dan mencari kalimat utama dalam teks proposal tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan informasi penting dalam proposal. Nomor 6. Kriteria membuat proposal yang baik dan benar. Yang pertama, analisis isi proposal. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menganalisis isi proposal sebagai berikut. Yang A. Rumusan masalah. Memiliki rumusan masalah yang tidak boleh lemah dan kurang mengarah ke topik tujuan. Yang B. Tinjauan pustaka. Menggunakan tinjauan pustaka yang menunjang isi proposal, harus relevan dan mutakhir atau terbaru. Yang C. Metode penelitian. Harus tepat, terperinci dan langkahnya jelas. Yang D. Anggaran biaya dan susunan acara. Anggaran biaya terperinci dan terjangkau, serta susunan acara disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun. Dan yang terakhir, format penulisan. Memiliki format penulisan yang disesuaikan dengan kaidah penulisan proposal. Kaidah penulisan proposal yaitu yang A.
dalam menyusun proposal harus memenuhi kaidah sistematika penulisannya, seperti pendahuluan, isi dan hasil pembahasan, serta kesimpulan. Yang B, bahasa yang digunakan dalam menyusun proposal adalah menggunakan ragam bahasa yang baku atau ilmiah, penggunaan istilah, tidak mengandung subjektivitas, dan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang C, penulisan proposal disesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan melakukan beberapa survei. Dan terakhir, dalam menyusun proposal harus logis dan jelas. Yang kedua, analisis kaidah kebahasaan proposal. Menganalisis kaidah kebahasaan proposal dapat disebut juga dengan kegiatan menyunting. Kegiatan menyunting merupakan kegiatan membenahi, mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sesuai bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Dalam kegiatan menyunting, orang yang menyunting sebuah proposal sudah berpengalaman dalam bidangnya dan memahami materi dari sebuah proposal. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting dan melengkapi informasi proposal diantaranya: A. Ejaan. Ejaan yang diperhatikan adalah ejaan yang tidak tepat atau baku dan tidak sesuai dengan EYD. B. Tanda baca. Tanda baca yang perlu diperhatikan misalnya tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, dan tanda petik. C. Diksi. Diksi atau pemilihan kata dalam proposal harus diperhatikan. Bahasa yang digunakan harus formal, sehingga jika terdapat diksi yang non-formal, perlu diubah menjadi formal. D. Kalimat. Kalimat yang benar adalah kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang secara tepat mampu mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Untuk mencapai keefektifan kalimat, kalimat harus disusun dengan ejaan yang benar, menggunakan kata yang tepat, dan disusun secara logis, padu, dan efektif. E. Sistematika penulisan. Penulisan proposal memiliki konsep penomoran yang harus disesuaikan dengan kaidah penulisan proposal. F. Kebenaran konsep. Penyunting harus mengecek keabsahan dari konsep ilmiah yang terdapat dalam naskah proposal. Kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama adalah pernyataan argumentatif. Kalimat yang di dalamnya ada alasan, penjelasan, pro dan kontra, serta pembuktian yang disertai dengan fakta aktual, valid, dan nyata yang disertai dengan alasan-alasannya objektif serta logis, sehingga memberikan sebuah kepercayaan terhadap pembaca. Tujuannya adalah agar pembaca merasa simpati dan terpengaruh dengan pemikiran atau opini penulis. Yang kedua adalah pernyataan persuasif. Kalimat yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi agar pembaca mau melakukan sesuatu seperti yang disampaikan. Tujuannya agar pembaca mau mengikuti dan terpengaruh oleh pesan yang ingin disampaikan. Persuasif harus menggunakan diksi yang menggugah perasaan pembaca. Kalimat persuasif cocok digunakan untuk propaganda, contohnya seperti marilah dan ayo. Yang ketiga adalah kata-kata teknis, adalah kata tambahan yang menunjang sebuah kalimat. Fungsinya untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi menjadi ringkas dan tidak ambigu, sehingga penulis tidak kesulitan untuk menjelaskan secara detail arti dari kata yang dimaksud. Contohnya seperti koma, vaksinasi, kurikulum, lot, dan akreditasi. Yang keempat adalah kata kerja tindakan. Kata kerja yang menjelaskan peristiwa fisik yang dialami tokoh. Kata kerja tindakan umumnya adalah kata kerja yang memiliki awalan me dan ber. Yang kelima adalah kata pendefinisian. Kalimat pendefinisian bertujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang dibahas dalam proposal. Kalimat pendefinisian bisa ditulis dengan kata seperti adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan lain-lain. Yang keenam adalah kata perincian. Kalimat yang mengandung perincian yang bertujuan untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal dengan membagi beberapa bagian yang sedang dibahas agar detail dan fokus dalam penjelasannya. Contohnya seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh adalah kata keakanan.
Menggunakan kalimat yang bersifat keakanan, kalimat ini digunakan karena sesuai dengan sifat proposal, yaitu sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kerja yang belum dilakukan. Contohnya seperti akan, diharapkan, direncanakan. Yang kedelapan adalah kata denotatif. Kata denotatif atau sering disebut juga dengan bahasa lugas adalah kata-kata yang menunjukkan arti dari kata sebenarnya. Denotatif lebih mengarah pada objektivitas sehingga tidak ada kesalahpahaman dan mudah dipahami oleh pembaca. Aspek penting penyusunan proposal penelitian ilmiah. Yang pertama, data untuk proposal penelitian ilmiah. Data dalam penelitian ilmiah dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. A. Mengingat-ingat kembali pengalaman yang telah dialami. B. Mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan melalui wawancara, berdiskusi, dan mengajukan angket. C. Membaca buku dan artikel di majalah, surat kabar, dan internet. D. Mengutip pendapat orang lain. E. Mencari informasi dari orang berwenang atau ahli di bidangnya. Yang kedua, kerangka proposal penelitian ilmiah. Dalam menyeleksi bahan atau data penulis, dapat memperhatikan unsur-unsur berikut. A. Bahan harus sesuai dengan tema. B. Bahan harus dapat digunakan untuk pengembangan tema. C. Bahan harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. D. Bahan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penyusunan proposal harus menggunakan sistematika yang tepat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik sebagai berikut. Sistematis. Proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. B. Terencana. Proposal harus dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Selain itu, proposal harus mengacu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. C. Mengikuti konsep ilmiah. Pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Yang terakhir, jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.